Hai semua, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan belajar pertemuan pertama di matematika peminatan di kelas 12 terkait dengan hubungan turunan dengan nilai minimum dan nilai maksimum fungsi trigonometri. Ingat, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, tetap gunakan masker, kemudian menjaga jarak, dan yang tak kalah pentingnya adalah mencuci tangan di air yang mengalir. Ini adalah materi pertemuan pertama di semester 2 untuk matematika peminatan di kelas 12. Baik, langsung saja untuk mengefektifkan waktu, saya mulai. Ada dua poin yang akan kita bicarakan pada pembelajaran hari ini adalah yang pertama menentukan nilai minimum dan maksimum fungsi trigonometri. Bagaimana langkah-langkahnya, bagaimana tahapannya, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah bagaimana contoh soal dan penyelesaiannya. Sehingga kalian lebih mudah untuk memahami materi ini. Nah, perlu kalian ketahui bahwa konsep turunan fungsi pertama kali dicetuskan oleh bidang matematika atas nama Sir Isaac Newton pada tahun beliau adalah ilmuwan kelahiran 1642. Kita mulai yang pertama menentukan nilai maksimum dan minimum fungsi trigonometri. Langkah-langkah menentukan nilai maksimum dan minimum fungsi trigonometri dapat dilakukan dengan cara yang pertama adalah tentukan syarat stasionernya terlebih dahulu. F aksen X-nya sama dengan 0. Artinya, turunan pertama dari fungsi trigonometri itu harus sama dengan 0. Yang kedua, tentukan jenis stasionernya. F double aksen X-nya. Turunan keduanya kita harus tentukan pula. Itu tahap yang kedua. Dan yang ketiga adalah tentukan nilai maksimum dan nilai minimum dengan cara mensubstitusikan. Kita substitusi turunan pertamanya ke bentuk utama fungsinya, baik itu dalam bentuk fx ataupun y. Nah, sebagai contoh, ada sebuah grafik trigonometri di sini, terlihat bahwa nilai maksimumnya ada di 4, kemudian nilai minimumnya adalah min 4. Nah, untuk mempermudah pemahaman kalian, Pak Eri ingatkan kembali bahwa turunan fungsi trigonometri itu adalah proses matematis untuk menentukan turunan pada suatu fungsi trigonometri ataupun tingkat perubahan terkait dengan suatu variabelnya. Nah, yang sering digunakan adalah turunan dari sin X, kemudian cos X, dan satu lagi adalah tangan X. Ini rumus turunan trigonometrinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini sudah kalian dapatkan di kelas 12 semester 1 dahulu. Ya, Pak ulas sedikit aja. Turunan dari sin X adalah cos X, turunan dari cos X adalah min sin X, dan turunan dari tangan X adalah secant kuadrat X. Ada pula perluasannya. Perluasan turunan ini juga sering muncul, bisa dijadikan konsep dalam menyelesaikan masalah nanti. Turunan dari sin X, sin dalam kurung AX tambah B adalah A cos dalam kurung AX tambah B. Kemudian turunan dari cos dalam kurung AX tambah B adalah min A sin dalam kurung AX ditambah B. Begitu seterusnya. Silahkan dijadikan acuan. Nah, untuk mempermudah kalian menyelesaikan masalah pada menentukan nilai maksimum dan nilai minimum pada fungsi trigonometri, kalian harus ingat juga dengan grafik sin X, cos X, dan tangen untuk hal-hal yang mendasar di trigonometri. Nah, ini grafik sin X, maksimalnya ada di 1, kemudian minimumnya ada di min 1. Kemudian cos X juga sama, maksimumnya ada di 1, kemudian minimumnya adalah min 1. Baik, kita langsung saja ke contoh soal dan penyelesaiannya. Contoh soal yang pertama adalah tentukan nilai maksimum dan nilai minimum dari fungsi Y sama dengan 3 cos X. Bisa? Kalian bisa membuat dalam bentuk gambar atau grafik trigonometrinya, silahkan. Ini salah satu alternatifnya. Nah, Y sama dengan 3 cos X. Ingat, untuk grafik cos, maksimumnya ada di 1 dan minimumnya ada min 1. Jadi cos X lebih dari sama dengan min 1 dan X kurang dari sama dengan 1. Itu intervalnya. Untuk memperoleh 3 cos X, kita harus kalikan dengan 3. Jadi 3 cos X adalah ruas kirinya, kita kalikan 3, adalah min 3.
Kemudian ruas kanannya kita kalikan 3 menjadi 3. Maka dari itu terlihat bahwa bagian yang ada di kiri, min 3 adalah nilai minimum dari fungsi tersebut. Kemudian 3 adalah nilai maksimum dari fungsi tersebut. Dari Y sama dengan 3 cos. Kira-kira ada yang ditanyakan? Sampai di sini dulu. Bisa ya, terbayang? Baik, kita gunakan cara yang berikutnya adalah dengan menggunakan turunan pertama dari fungsi trigonometrinya. Bagaimana penyelesaiannya? Di awal sudah Pak Eri sampaikan, kita cari dulu syarat stasionernya. F aksen X-nya sama dengan 0. Jadi kita harus cari terlebih dahulu turunan dari Y sama dengan 3 cos X. Masih ingat turunan cos X itu apa? Iya, tepat sekali. Min sin X. Maka akan jadi 3 kali min sin X. Hasilnya adalah min 3 sin X. Ingat, kita turunan pertamanya itu sama dengan 0. Maka min 3 sin X sama dengan 0. Ruas kanan bagi kiri, hasilnya adalah sin X sama dengan 0. Masih ingat grafik sin X-nya? Di koordinat berapa sin X itu menghasilkan 0? Ya, tepat sekali. Di sini, kemudian di sini, di sini. Kita ambil 2 aja, itu adalah 0 derajat dan 180 derajat. Ini menghasilkan 0, dan ini menghasilkan 0. Kemudian, perlu diingat juga bahwa fungsi bernilai maksimum jika F double aksen X-nya, turunan keduanya adalah kurang dari 0, dan nilai bernilai minimum jika F double aksen-nya, X-nya lebih besar dari 0. Nah, untuk menyelesaikannya, kita substitusikan nilai yang pertama dulu, X sama dengan 0 ke Y sama dengan 3 cos X. Kita peroleh, ingat, grafik cos, masih ingat? Cos 0 berapa? Ya, 1, berarti 3 kali cos 0, 3 kali 1. Hasilnya adalah 3. Kemudian kita substitusikan yang kedua, yang 180 derajat ke Y sama dengan 3 cos X. Kita peroleh, sekali lagi, grafik cosnya. Cos 180 adalah, ini dia, min 1, maka 3 kali min 1 hasilnya adalah min 3. Nah, dari dua ini terlihat bahwa Y sama dengan 3 adalah nilai maksimumnya adalah 3. Kemudian nilai minimumnya adalah min 3. Mengerti? Ya, memang terlihat lebih panjang. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi Y sama dengan 2 sin 2X ditambah 5. Sekali lagi, Y sama dengan 2 sin 2X ditambah 5. Baik, kita selesaikan dengan cara aljabar yang seperti di awal tadi. Ini adalah grafik sin X, di mana maksimumnya ada 1, kemudian minimumnya adalah min 1. Berarti sin 2X juga berada pada interval lebih dari sama dengan min 1 dan kurang dari sama dengan 1. Untuk menghasilkan 2 sin 2X, maka kita harus kalikan dengan 2. Ya, kalikan 2, kita peroleh min 2, dan kanannya adalah 2. Kemudian, untuk memperoleh 2 sin 2X ditambah 5, bagian yang ini, kita perlu tambahkan 5 di ruas kiri dan di ruas kanannya. Sehingga 2 sin 2X ditambah 5 lebih besar sama dengan min 2 ditambah 5, dan kurang dari sama dengan 2 ditambah 5. Kita peroleh 2 sin 2X ditambah 5 lebih besar sama dengan 3 dan kurang dari sama dengan 7. Ini terlihat sudah bahwa nilai minimumnya adalah 3 dan kan nilai maksimumnya adalah 7. Kira-kira cara mana yang lebih mudah untuk digunakan? Yang pertama atau yang kedua? Ya, kita bandingkan kembali dengan menggunakan turunan fungsinya. Kembali kita tentukan syarat stasionernya terlebih dahulu. Ini adalah bentuk utamanya. Ada yang tahu apa itu turunan dari Y sama dengan 2 sin 2X tambah 5? Turunan pertamanya apa? Ya, turunan dari 2 sin 2X adalah 4 cos 2X. Nah, ini 2 kali 2 menghasilkan 4. Kemudian sin 2X ini berubah menjadi cos. Turunan sin adalah cos. 5-nya tereliminasi otomatis. Berikutnya, F aksen X-nya sama dengan 0. Ya, berarti 4 cos 2X sama dengan 0. Cos 2X-nya adalah kanan bagi kiri, 0 per 4. Kita peroleh 0. Kira-kira, cos berapa yang menghasilkan 0? Dilihat, cos berapa yang menghasilkan 0? Ya, tepat sekali, 90 derajat dan 270 derajat. Kemudian 2 kali berapa menghasilkan 90?
45, benar. 2 kali berapa menghasilkan 270? Ya, tepat sekali, 135 derajat. Kemudian, biar lebih efektif, kita langsung substitusikan X sama dengan 45 derajat ini ke bentuk utamanya. Ingat, jangan keturunannya, tapi ke bentuk utamanya. Kita peroleh 2 sin, 2 kali 45 itu adalah 90, ditambah 5. Nah, kembali grafik sinnya, sin 90, ini dia, adalah 1, 2 kali 1 ditambah 5, hasilnya adalah 7. Kemudian, berikutnya adalah yang 135 derajat, kita substitusikan ke bentuk utamanya kembali, 2 sin 2x ditambah 5. Ya. Jadi sekarang kita peroleh sin 270, kita lihat sin 270, ya, min 1. Maka 2 kali min 1 ditambah 5 adalah 3. Nah, sini terlihat mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Ya, benar. Jadi 7 adalah nilai maksimumnya, kemudian 3 adalah nilai minimum. Sama saja untuk cara yang pertama dan yang kedua. Sekarang tergantung kalian mau milih yang mana. Nah, cara yang ketiga. Contoh yang ketiga. Tentukan nilai maksimum dan minimum fungsi Y sama dengan 3 sin X ditambah 4 cos X. Nah, kira-kira kalau soal seperti ini bisa nggak? Atau bisa tidak menggunakan cara aljabar yang pertama? Atau kita harus menggambar grafiknya? Nah, itulah kendalanya. Makanya ada cara untuk menentukan nilai maksimum dan minimum fungsi dengan menggunakan turunan pertama. Jadi soal ini agak susah atau rumit dipaksakan soal untuk menggunakan cara aljabar yang pertama. Kita gunakan turunan fungsi saja. Seperti di awal, kita cari dulu syarat stasionernya. Ini adalah bentuk utamanya. Ada yang tahu turunan pertama dari Y sama dengan 3 sin X ditambah 4 cos X. Turunan sin X apa? Ya, cos X. Turunan cos X. Ya, min sin X. Ini akan kita peroleh. Turunan pertamanya 3. Sin ini jadi cos X. Kemudian kita tambah 4. Cos X ini akan jadi min sin X. Jadi kita akan dapat 3 cos X dikurang 4 sin X. Ini adalah turunan pertamanya. Ingat syaratnya sama dengan 0, maka 3 cos X sama dengan min 4 sin X. 3 cos X dikurang 4 sin X sama dengan 0. Min 4 sin X taruh di ruas kiri, ini kita bisa geser ke kanan. Sehingga kita peroleh sin X per cos X. Masih tahu? Ada yang tahu sin X per cos X ini apa? Ya, tepat sekali. Ini adalah tangan. Di min 3 per min 4. Kita peroleh 3 per 4. Jadi tangannya kita peroleh 3 per 4. Tangan itu masih ingat apa per apa? Y per X. Ya, benar. Nah, untuk menentukan R-nya, kita perlu cari R, sisi miringnya terlebih dahulu, karena Y sama X-nya kita sudah dapat. Y-nya adalah 3, X-nya adalah 4. Kira-kira dengan menggunakan teorema Pythagoras, ada yang tahu berapa dapat R-nya? Iya, tepat sekali. 5. Dari mana kita peroleh akar X kuadrat ditambah Y kuadrat? 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat, berarti 16 ditambah 9, hasilnya adalah akar 25. Hasilnya adalah 5. Kita bisa gunakan tripel Pythagoras juga. Konsepnya yang dulu di SMP pernah diajarkan. Nah, sehingga bentuk lainnya, ini adalah tangannya, kita sudah peroleh 3 per 4. Sin X-nya itu adalah 3 per 5, Y per R. Kemudian cos X-nya adalah 4 per 5, X per R. Ya. Nah, ini perbedaannya. Fungsi bernilai maksimum jika F double aksen X kurang dari 0, jadi turunan keduanya. Kemudian turunan bernilai minimum jika turunan keduanya lebih besar daripada 0. Agar, tolong perhatikan baik-baik, agar turunan kedua bernilai negatif, maka sin X dan cos X sama. Harus semua positif. Artinya fungsi akan maksimum apabila ini positif. Fungsinya akan maksimum apabila sin X dan cos X-nya positif. Bisa? Kemudian, agar turunan keduanya bernilai positif, maka sin X dan cos X sama, semua bernilai negatif. Artinya fungsi akan minimum pada saat nilai sin X dan cos X ini adalah bernilai negatif. Baik, kita substitusikan sin X, bagian yang pertama dulu ya, untuk mencari nilai maksimumnya. 3 per 5 dengan 4 per 5 ke fungsinya utamanya. Ingat fungsi utamanya. Y sama dengan 3 sin X tambah 4 cos X. Kita peroleh 3 kali sin X-nya adalah 3 per 5,
4, cos X-nya adalah 4 per 5. 3 kali 3, 9, 4 kali 4, 16. Kita peroleh 9 ditambah 16 per 5. Hasilnya adalah 25 per 5, kita peroleh 5. Jadi, nilai maksimumnya adalah 5 dari fungsi tersebut. Kemudian bagaimana untuk nilai minimumnya? Nah, bentuk minimumnya sin X-nya min 3 per 5, cos X-nya min 4 per 5, kita substitusikan kembali ke Y sama dengan 3 sin X tambah 4 cos X. Kita peroleh 3 dalam kurung, sin X-nya menjadi min 3 per 5, cos X-nya adalah min 4 per 5. 3 kali min 3, min 9, 4 kali min 4, min 16. Min 9, min 16, itu adalah min 25, kemudian dibagi 5, hasilnya adalah min 5. Dan ini adalah nilai minimumnya. Nah, cukup dulu sampai sekian per materinya. Kira-kira ada yang sudah paham betul? Atau masih ragu-ragu? Atau ada yang mau ditanyakan? Ya. Nah, latihan soal. Nah, untuk memaksimalkan pemahaman kalian tentang materi ini, yaitu menentukan nilai maksimum dan minimum fungsi trigonometri dengan menggunakan konsep turunan yang pertama dan yang kedua, coba tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi Y sama dengan min 4 sin X ditambah 5. Y sama dengan min 4 sin X tambah 5. Kemudian yang kedua, sama nilai minimum dan maksimum dari fungsi Y sama dengan sin X min akar 3 cos X. Sin X min akar 3 cos X. Penyelesaiannya dibuat secara individu pada buku latihan. Silakan dibuat individu di buku latihan, dikumpul dalam bentuk PDF, maksimal 3 hari setelah pembelajaran di Google Classroom. Silakan dikumpul di Google Classroom masing-masing. Nah, untuk besok, silakan kita akan mendiskusikan 2 hal ini. Kita akan diskusikan soal yang pertama dan yang kedua. Kalau misalkan pun contoh soal yang tadi ada yang belum dimengerti atau kurang pahami, mari kita diskusikan ini bersama-sama. Ingat, Pak Eri juga sama-sama belajar dengan kalian. Nah, mari kita sama-sama untuk memaksimalkan pemahaman yang kita miliki. Kalau misalkan kalian punya poin lebih ingin disampaikan, ayo kita diskusikan besok di grup WA masing-masing. Baik, demikian hal-hal yang bisa Pak Eri sampaikan pada pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat, tetap jaga kesehatan, dan ingat fokus belajar dan gunakan waktu kalian untuk berbuat hal-hal yang positif. Ya, terima kasih.